Nama saya Purwarsono, biasa di panggilan akrabnya itu Pak Dipung gitu. Nah, di Kaki Langit saya kebetulan menjabat Ketua Desa Wisata sejak tahun 2015 sampai sekarang, dan sekaligus pengkonsep terkait Kaki Langit itu. Kalau berkaitan dengan Desa Wisata Kaki Langit itu memang awal ya minim pemahaman, tapi karena kita kepingin ada sebuah perubahan berlatar belakang bahwa masyarakat ini masyarakat marginal, masyarakat yang sangat miskin di tahun itu, kemudian berawal dari kunjungan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Bapak Gubernur sekaligus Raja gitu. Kemudian kami menyampaikan keinginan-keinginan untuk mengubah nasib, untuk meningkatkan pendapatan melalui pengembangan pariwisata itu. Ya, singkat ceritanya seperti itu. Kemudian Bapak Gubernur itu merestui. Nah, dari restu itulah kemudian kami membuat konsep-konsep. Ada desa wisata, ada wana wisata. Itu hampir bersamaan. Di 2015 bulan Januari saya membuat desa wisata Kaki Langit. Nah, Kaki Langit ini kita buat role model. Jadi desa wisata itu hanya berada di satu padukuhan, bukan di satu desa, bukan di satu kelurahan. Kenapa bisa seperti itu? Saya baca di peraturan Menteri Pariwisata dan Kebudayaan saat itu tahun 99 kalau tidak keliru, peraturan menterinya lupa nomor berapa itu. Tidak ada di situ yang menjelaskan secara real bahwa desa wisata itu harus teritori satu desa, tidak ada. Tapi lebih cenderung saya menerjemahkan bahwa desa wisata itu adalah suasana sebuah pedesaan yang dikemas sedemikian rupa menjadi sebuah daya tarik wisata. Nah, sehingga saya membuat model pengembangan itu dalam satu padukuhan. Namanya Padukuhan Mangunan. Nah, tapi dari sisi nama Mangunan itu, kalau dari sisi mitologi itu ternyata berkaitan erat dengan perjalanan spiritual Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo saat mencari kedudukan tanah yang berbau harum sebagai tempat peraduan terakhir. Ini ada lekat dengan mitos-mitos itu. Jadi Mangunan itu singkat cerita Kanjeng Sultan Agung itu berdiri di sebongkah batu, kemudian karena di awal sudah ada cerita bahwa tanah berbau harum itu sudah dekat ketika ada tanda burung merak, tapi burung merak itu terbang itu. Nah, ketika terbang di antara bukit yang satu ke bukit yang lain, perasaan Kanjeng Sultan Agung itu ragu-ragu yang luar biasa. Terus di mana? Karena tandanya burung merak itu kan. Nah, dalam konteks bahasa Jawa, keraguan-raguan yang luar biasa itu diistilahkan mangu-mangu tenanan, ragu-ragu luar biasa. Makanya tempat itu kemudian diberi nama Mangunan. Nah, dengan dasar nama itu berlatar belakang sebuah keraguan, saya bukan berarti tidak tertarik dengan mitologi itu, tapi saya mengubah karena ini merupakan sebuah harapan baru untuk perubahan. Kemudian saya belajar lagi tentang peranata membuat nama. Nenek moyang itu sudah memiliki keilmuan berkaitan bagaimana membuat nama yang baik, dan itu sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Ada unsur-unsur membuat nama yang tidak boleh ditinggalkan. Ya minimal ada 3 yang saya ketahui itu. Ada asmo pinongko dungo. Nama ini harus memiliki unsur doa bagi sang pemilik. Asmo pinongko jopo. Nama itu harus memiliki nilai pengobatan atau ketahanan diri bagi sang pemilik. Kemudian pusoko asmo. Nama itu harus memiliki unsur penghormatan atau penghargaan yang tinggi terhadap sang pemilik. Jadi membuat nama itu tidak boleh asal gitu loh, intinya seperti itu. Kemudian saya mengambil asmo pinongko dungo, nama sebagai sebuah doa. Maka saya buat Kaki Langit itu sebagai sebuah konsep pembuatan nama. Nah, Kaki Langit itu kenapa bisa bermakna sebuah doa?
kaki itu lambang manusia untuk melakukan aktivitas atau pergerakan anugerah Tuhan sejak lahir. Kalau alat-alat yang lain itu sudah proses, misalnya pakai motor biar cepat bisa ke sini, itu sudah teknologi dan itu bukan yang utama. Karena bisa pakai motor pasti orang tuanya punya duit kan, punya pekerjaan tetap, mungkin pengusaha, mungkin PNS, mungkin yang lain kayak gitu. Tapi substansi dasar untuk alat bergerak adalah kaki. Sehingga kaki itu lambang pergerakan. Bergerak dari mana? Dari kondisi kemelaratan menuju kepada sebuah kesejahteraan. Makanya saya simbolkan kaki. Kemudian langit itu lambang Tuhan. Karena apa? Sampai sekarang itu di muka bumi belum pernah saya mendengar ada sosok manusia terhebat sekalipun yang mampu memecahkan rahasia langit. Sehingga makna itu adalah bekerja keras sambil memohon ridho kepada yang makhluk, seperti itu. Itu menjadi kaki langit. Nah, kalau cara mencapai doa, ya saya melihat potensi itu, kemudian saya bagi menjadi beberapa potensi yang semua saya beri nama langit. Misalnya saya kepengen mengembangkan homestay, artinya rumah penduduk agar nanti lebih memberikan tambahan masukan, saya kelompokkan menjadi kelompok atap langit. Kemudian ada kuliner, terutama kuliner masa lalu yang unik itu, saya kelompokkan kelompok rasa langit. Kemudian ada wisata edukasi tentang belajar tentang tradisi, adat, nilai-nilai norma, pranata-pranata kehidupan masyarakat pedesaan. Nah, di situ kemudian saya kelompokkan langit cerdas. Kemudian ada di situ orang membuat cenderamata, biar untuk oleh-oleh, saya kelompokkan di situ karya langit. Kemudian mata pencarian dasar masyarakat itu awalnya adalah sebagai petani. Makanya petani itu saya kelompokkan langit hijau, karena hijau itu sebagai simbol sebuah kesuburan. Kemudian ada budaya tradisi yang tumbuh kembang warisan nenek moyang, saya kelompokkan di situ ada budaya langit. Kemudian ada akomodasi, karena ini perbukitan, akomodasi yang paling utama itu adalah jeep wisata, otomotif trail, sehingga kelompoknya saya beri nama kelompok langit terjal. Kemudian ada anak muda yang terlibat di dalamnya. Nama pemuda itu pada saat itu disepakati sebagai pemuda ilalang. Makanya pemuda itu saya masukkan dalam konsep menjadi langit ilalang, kayak gitu. Sehingga untuk mencapai doa itu ada beberapa kelompok langit yang itu merupakan spesifikasi dari masing-masing kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat setempat. Itu. Ya. Kalau desa wisata itu saya kembangkan di dalam masyarakat luar hutan atau disebut kawasan pemangkuan hutan. Di sini kan ada hutan. Hutan itu alas haknya, tanahnya adalah Sultan Ground, tapi tanamannya itu dikembangkan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Ya, seperti itu. Nah, saya mengelola juga dalam konsep warna wisata. Tema pengembangannya hutan tematisnya itu warna wisata budaya Mataram. Jadi pengembangan pariwisata tapi berbasis budaya, seperti itu warna tematisnya. Kemudian dikerjasamakan dengan pemerintah daerah. Nah, konsep kerjasamanya itu adalah kerjasama kemitraan pemberdayaan masyarakat. Jadi masing-masing itu sama-sama community based tourism. Jadi mengembangkan pariwisata berbasis komunitas untuk meraih sebuah pendapatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, seperti itu. Jadi bedanya ya ada di hutan sama ada di luar hutan, di kawasan pemangkuan hutan. Ya itu proses, jadi namanya unsur baru. Pasti ada problem yang mengikuti karena penyesuaian terhadap hal-hal baru itu pasti nanti ada penolakan, kemudian ada ketidaknyamanan, kemudian tidak semua dari awal itu mendapatkan hasil dari proses. Dari situlah komunikasi itu harus dibangun sebagai sebuah pemahaman. Jadi kalau dalam skala komunikasi
kita memakai sistem mewajibkan bagi pelaku wisata itu mempelajari tentang bagaimana menjadi host yang baik, menjadi tuan rumah yang baik, sehingga keramah tamahan ini merupakan hal yang utama, karena salah satu kunci untuk melayani wisatawan adalah bagaimana cara berkomunikasinya. Tidak banyak miskomunikasi, kemudian lebih menjalin komunikasi dalam konsep familiar, membangun komunikasi secara keluarga, karena di desa wisata ini kan lebih kepada live in. Dia akan tinggal, wisatawan itu akan tinggal di situ, menjadi keluarga baru. Mau tidak mau kalau pelaku wisata ya harus melayani dengan keramah tamahan sebagai sebuah konsep penting dalam pengembangan pariwisata. Kemudian bagaimana dengan masyarakat? Nah, kami juga menyadarkan terhadap masyarakat bahwa ketika belum semua masyarakat itu bisa ikut menikmati hasil, tapi mereka harus mendukung proses itu karena berkaitan dengan harga diri kewilayahan. Jadi misalnya anak-anak muda, itu juga dalam setiap pertemuan kita selalu membekali mereka. Jangan berulah kepada wisatawan karena nanti akan menurunkan citra dari tempat kita itu sendiri. Ini akan dibawa keluar. Jangan rusak citra itu. Misalnya ada wisatawan datang, kemudian anak-anak muda nongkrong, kemudian bertanya tidak dimatikan mesin motornya. Biasanya kan terus disesatkan. Harusnya ke selatan, ditunjukkan ke utara kayak itu, karena dianggap tidak sopan. Itu tidak boleh. Karena apapun yang datang itu adalah akan membawa perubahan, akan membawa pendapatan, akan meningkatkan kesejahteraan, sehingga penghormatan itu menjadi sebuah hal yang penting. Sehingga kehidupan pinggiran, masyarakat marginal dalam latar belakang kehidupan yang komunal, hidup secara bersama-sama, lebih kepada komunitas, dibangun di dalam suasana kekeluargaan kayak gitu. Rata-rata itu juga tidak banyak yang melawan. Tapi problem utama kalau sedang nginep, kemudian membuat acara, dan sudah kita atur jam 11 malam harus sudah off. Tapi kalau asik kan kadang sampai larut malam. Nah, kemudian ada yang baru sakit, ada yang apa, kadang nggak gitu, timbul komplain juga. Nah, ketika komplain inilah kemudian baru kita bahas cari solusinya, kayak gitu. Jadi prinsipnya cara komunikasi itu pasti kita ambil komunikasi terbaik sebagai sebuah penghormatan bahwa tamu adalah raja yang membawa sebuah kesejahteraan. Itu. Ya, tantangannya kan tidak semua anak muda itu tertarik gitu. Apalagi yang kita menjadi daya magnet itu kan kearifan lokal. Ketika berbicara kearifan lokal, kita lebih mengedepankan kepada warisan nenek moyang. Nah, anak muda ketika berbicara tentang adat, tradisi, budaya, itu sudah ada rentang atau jarak yang terlalu jauh. Sekarang namanya milenial itu kayak memberikan sekat bahwa ini katrok, ini udik, bukan dunianya lagi. Sementara kami bagaimana mensosialisasikan kepada mereka bahwa ini menjadi penting. Bangsa yang kuat itu bangsa yang megang teguh tentang budaya nenek moyang. Ketika meninggalkan secara otomatis pendiri bangsa yang dipertaruhkan dengan nilai-nilai kejuangan, dengan darah, bahkan dengan nyawa sekalipun, itu tidak ada harga lagi. Karena kita sudah menikmati yang seperti ini kemudian melupakan. Nah, ketika kita mengangkat itu, kita mempelajari itu, ternyata ada nilai-nilai yang sangat mendalam, yang kita seolah-olah menjadi orang yang hebat. Tapi kadang kita tidak mampu menyaingi kehebatan generasi-generasi sebelumnya yang sebenarnya lebih luar biasa itu. Jadi arogansi terhadap kemilenialan, kemajuan dan lain sebagainya, kalau kita mau kilas balik belajar dengan nenek moyang, kadang kita merasa menjadi sangat kecil.
Gitu. Dan itu yang kita lakukan, pertahankan nilai-nilai kearifan lokal sebagai daya magnet. Gitu. Lalu untuk Ya kalau kesadaran itu kan berbagi kaitannya dengan pendapatan. Kalau mereka kemudian mau belajar bahwa di situ ada sebuah peluang, mereka sadar menganggur itu menjadi tidak enak, potensi tidak dikembangkan, tidak ada pendapatan. Ketika sadar, kemudian mereka mau mendengarkan, kemudian mereka mau mencoba. Nah, dari situlah konsepnya adalah berbagi kue kesejahteraan. Jadi misalnya orang jual jamu, kalau digendong keliling kampung, itu pendapatan pasti tidak setinggi ketika jamu itu dimasukkan dalam paket. Ya gitu. Contoh buat jamu itu cukup dengan satu cawan jamu itu yang dipraktekkan dari banyak orang yang membeli paket itu. Misalnya ada 50 orang, kemudian per 10 orang kemudian mencoba membuat jamu. Berarti kan hanya ada 10 cawan yang dipakai untuk praktek. Tapi satu orang itu kemudian membayar 5.000 untuk praktek itu. 5.000 kali 50 orang sudah 250.000. Dia hanya keluarkan 10 cawan, 5 cawan, kayak gitu. Nah, coba kalau keliling 5 cawan, pendapatan mau berapa? Disitulah konsep. Karena yang dijual itu bukan seberapa banyak jamu yang dibuat, tapi menjual experience, menjual pengalaman, bisa membuat jamu sendiri, bisa meracik sendiri, kemudian bisa meminumnya. Di situ yang diberikan sebuah nilai, gitu, value-nya di experience-nya. Ya kalau pendanaan itu, masyarakat marginal itu faktor utama kan begini. Orang miskin itu rata-rata pendidikannya rendah karena tidak mampu bersekolah. Ketika miskin, pendidikan rendah, berarti kebodohan ada di situ. Ketika dia miskin dan bodoh, maka relasinya juga rendah. Ketika relasi rendah, berarti dia tidak mampu menghadirkan permodalan yang kuat. Secara otomatis permodalan itu menjadi kendala utama. Karena membangun itu tanpa modal tidak akan ada bangunan, walaupun kita berinovasi. Bangunan tidak perlu mahal, tapi bangunan memiliki standar sesuai dengan standar-standar kepariwisataan masih bisa kita lakukan. Gitu. Tapi permodalan itu akan menjadi hal yang utama. Misalnya mau membuat standar homestay misalnya. Apa yang harus dibangun? Toilet kan wajib karena toilet itu menjadi privasi, sehingga ada syarat-syarat di situ. Otomatis dia harus mengeluarkan modal gitu kan. Nah, seperti itu. Kalau lingkungan mungkin modal fisik, tenaga, dia bisa bersihkan, dia bisa tata. Tapi kalau berkaitan dengan itu belum nanti fasilitas ruang kamarnya, kayak gitu kan. Itu menjadi kendala juga. Seperti bednya, covernya, kelengkapannya, di situ butuh sebuah permodalan. Dan itu biasanya juga menjadi kendala. Kalau misal dari pemerintah itu biasanya ada kayak subsidi atau ini nggak sih Pak? Ya pemerintah program jelas, karena program pengembangan itu ketika kita sudah memulai itu biasanya pemerintah kan juga andil di dalamnya gitu. Terus ya peluangnya sekarang itu seperti tadi saya sebut, anak-anak milenial itu kan karena melihat dunia dengan duduk membuka HP segala macam itu. Artinya media sosial itu menjadi penentu utama. Ketika kita akan dikenal dunia, berarti kita harus bermain medsos. Nah, otomatis di situ harus mendidik beberapa orang untuk menguasai itu agar bisa mensiarkan, bisa mempromosikan apa yang ada di desa wisata itu. Baik itu dengan IG, dengan TikTok atau yang lain. lalu
Ya namanya berkembang itu kan menjadi hal yang wajib. Jadi kalau berkaitan dengan segmen pasar, ini kan kita mengikuti tren. Siapa sih sekarang yang paling menyukai petualangan hidup di pedesaan kayak gitu. Sampai segmennya kita lempar, ditawarkan ke luar negeri. Jadi yang diceritakan kearifan lokal yang tadi saya ceritakan semua itu adalah daya magnet yang harus disiapkan. Orang kan akan membeli sebuah pengalaman hidup di pedesaan yang tertinggal. Kayak itu kan hal yang menarik juga. Dan itu yang kita kedepankan gitu. Nah, ketika mengembangkan itu bukan berarti mengubah yang tradisional menjadi modern. Nanti kalau diubah total seperti itu, apa bedanya dengan hotel? Apa bedanya dengan desa wisata? Sehingga desa wisata ini lebih mengedepankan daya tarik berupa nilai-nilai yang tumbuh kembang di dalam masyarakat itu sendiri untuk diangkat menjadi produk wisata. Ya, namanya persaingan sesuatu hal yang wajar. Dan kita kadang justru tidak mau bersaing dalam sisi harga. Kemudian kita menjatuhkan harga agar orang kemudian tertarik. Yang dalam konsep persaingan itu, yang kita tingkatkan adalah kualitasnya. Jadi kualitas pelayanan itu menjadi yang utama, bukan kemudian persaingan untuk menjatuhkan harga. Karena kadang ketika kita bersaing, itu kemudian kita kan bersaing agar dikatakan murah, kemudian banyak peminatnya kayak gitu.